Awalnya bumi itu damai, tempat indah yang tenang dan biru. Tiba-tiba negara kotak datang dan membombardir kota Palestina. Warga Palestina ketakutan dan terpaksa harus pergi dan mengungsi. Mereka pergi dari tanah airnya dan pergi ke tempat yang lebih aman. Negara kotak berhasil menduduki tanah Palestina dan mendirikan militer di sana. Ini tanah milikku sekarang. Gak ada yang boleh datang kemari selain aku. Aku akan mendirikan tempat militer di sini dan aku akan membangun negaraku di sini bersama warga-warga tercinta. Kau telah merampasnya dari kami. Pergi dari sini. Ini tanah milikku sekarang. Kau yang harus pergi dari sini. Hei, jangan berkelahi. Ayo berdamai. Coba ceritakan kenapa ini semua bisa terjadi. Ini semua karena negara kotak. Dia merampas tanah kami. Ini semua tanah kami. Kamu hanya pengungsi di sini. Hei. Coba Palestina cerita dulu. Awalnya tanah ini memang milik kami. Kami negara Palestina yang beribu kota di Yerusalem. Datanglah negara kotak. Kami berteman baik dengan si kotak. Kami hidup damai, layaknya saudara sendiri. Namun entah kenapa tiba-tiba kotak mengaku kalau ini tanah mereka. Mereka menyerang kami, mengusir kami, dan membuat kami menderita. Anak-anak kami kelaparan. Bangunan serta rumah yang kami dirikan sebagai tempat tinggal pun hancur tak bersisa. Banyak wanita dan istri kami kehilangan nyawa karenanya. Entah apa yang kami perbuat hingga si kotak melakukan ini pada kami. Apa benar yang dikatakan Palestina tentangmu itu? Tentu saja itu benar. Semua yang mereka lakukan itu benar adanya. Hei, itu tidak benar. Yang benar adalah kami pemilik tanah ini, bukan Palestina. Aduh, aku jadi bingung. Gimana biar kalian bisa damai? Nah, begini kan enak. Si kotak di tanah yang ini. Kamu Palestina di tanah yang ini. Oke, aku setuju. Ini lebih baik. Oke, aku juga setuju. Kita lihat apakah mereka beneran berdamai atau tidak mulai dari sekarang. Tak akan kubiarkan tanah itu menjadi milik Palestina. Aku harus mengambilnya dengan paksa. Haha, aku sudah mendudukinya. Aku akan membatasi wilayah ini dan tak membiarkan masuk si Palestina. Aku akan membawa tankku kemari agar mereka tidak berani masuk kemari. Hahaha. Sekalian aku akan memperkuat pasukan militerku di sini. Kenapa banyak tank di sini? Aku nggak ingat kalau banyak tank di sini. Ini kan tank milik si kotak. Hei, kamu masuk ke wilayahku. Pergi dari sini. Ini wilayah kami. Kenapa kau parkir tank serta angkatan militermu di sini? Aku hanya menaruh tankku di sini. Kenapa? Kau nggak suka atau akan aku serang di sini? Aku jadi curiga dengan si kotak. Ngapain dia parkir tentaranya di sini? Apa jangan-jangan dia mau merampas lagi tanah milik kami? Aku rasa si Palestina sudah mulai curiga dengan semua ini. Aku harus melancarkan serangan. Akan kurebut semua wilayah di sini menjadi milikku. Lalu pada malam itu si kotak melancarkan serangan kepada Palestina di tanahnya sendiri demi merebut wilayahnya. Tank milik si kotak memasuki wilayah Palestina dan mulai melakukan serangan secara langsung ke warga sipil. Aku akan segera memiliki wilayah ini, tapi aku harus melakukan serangan kepada Palestina. Tapi tidak apa yang penting ini demi negaraku. Lagi-lagi hari itu warga Palestina menerima serangan dari si kotak dan terpaksa harus mengungsi ke wilayah lain. Mereka berjalan bermil-mil jauhnya ke tempat yang aman karena kendaraan mereka habis terbakar. Ternyata benar dugaanku. Mereka akan melakukan semua ini dan merebut kembali tanah kami. Pada malam itu, si kotak benar-benar telah merebut wilayah dari Palestina dan menjadikannya markas baru militernya. Apa yang terjadi padamu, wahai saudaraku? Wilayah kami diserang dan mereka merampasnya dari kami. Siapa yang kamu maksud? Negara kota, semalam dia yang melakukan ini semua. Kenapa engkau tinggal diam dan tidak mengambil kembali hakmu? Aku sangat lemah. Kekuatan militer kami tidak sebanding dengan si kotak. Jelas kami akan kalah telak dan terpaksa kami mengungsi. Oke, baik. Aku akan coba membantumu. Aku akan berbicara dengan si kotak. Terima kasih Indonesia. Semoga kau diberikan pertolongan oleh Tuhan. Pada hari itu Indonesia datang dan menawarkan bantuan kepada Palestina dan mencoba berbicara kepada si kotak. Tempat macam apa ini? Terlihat seperti bukan tempat tinggal. Ini seperti neraka. Hei, siapa kamu? Ini wilayahku. Mau pergi atau kuserang? Aku Indonesia. Aku datang ingin bicara. Hai Indonesia, ada urusan apa datang kemari? Kenapa engkau menyerang Palestina? Dan kenapa engkau rebut wilayah ini darinya? Aku akan terus melakukannya. Kalau tidak apa? Kau akan membantunya untuk menyerangku? Tentu saja. Aku akan membela yang benar. Di negaraku ini adalah sebuah pelanggaran besar yang harus dituntas. Silahkan saja Indonesia. Kau pergi dari sini, atau akan kubuat tank ini menembakimu.
Si kotak secara paksa mengusir Indonesia dan memperingatkan Indonesia jika berani ikut campur dengannya, maka tak segan si kotak akan ikut menghancurkan Indonesia. Aku sudah berbicara dengannya. Lalu bagaimana? Apa yang dia katakan? Dia sangat keras kepala dan justru malah mengancamku jika aku ikut membantumu, maka aku akan bernasib sama denganmu. Itu tak akan mungkin terjadi. Kekuatanmu jauh di atas si kotak. Kamu tidak akan takut olehnya, dan bahkan kau tidak akan kalah darinya. Aku paham soal itu. Yang jadi masalahnya adalah kau, saudaraku. Aku sedang memikirkan nasibmu. Jika terus begini, kau akan tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Aku juga merasa kasihan dengan rakyatku di sini. Mereka kehilangan tempat tinggal, banyak dari mereka yang sudah kehilangan keluarganya. Aku harus bagaimana? Aku akan membantumu. Jika ada negara lain yang ikut membantumu, tugas kita sekarang adalah mengumpulkan simpati dari negara lain untuk membantumu. Aku harap ini bisa berhasil. Terima kasih Indonesia. Kau sangat peduli dengan kami. Aku harap ini bisa berjalan sesuai dengan rencananya untuk membalas kekejian yang dilakukan si kotak. Lalu Indonesia dan juga Palestina menarik simpati dari berbagai negara lain untuk membantunya mendapatkan keadilan atas apa yang sudah dilakukan oleh si kotak. Hai Paman Putin, maukah kau membantuku melawan si kotak? Tentu saja. Apa yang sedang terjadi di sana? Si kotak menyerang paksa wilayah Palestina dan membuat warganya harus mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Benar-benar keterlaluan. Baik, aku akan membantumu, saudaraku. Bilang saja jika sudah butuh bantuanku. Terima kasih Paman Putin, kami sangat mengandalkan kamu. Mereka juga meminta bantuan kepada negara-negara lain seperti Iran, Arab Saudi, Mesir, dan yang lainnya. Sebagian dari mereka ada yang benar-benar tulus membantu, dan sebagian dari mereka enggan untuk membantu Palestina. Sementara itu, si kotak sedang sibuk memperkuat armada militernya sebagai pertahanan dari ancaman serangan balas dendam dari Palestina. Hahaha, wilayah ini sudah kukuasai, tapi aku harus waspada. Aku dengar Palestina sudah ingin melakukan serangan balik dan ingin merebut kembali wilayah ini. Dan aku dengar ada beberapa negara juga ikut membantunya. Namun aku harus tetap pada misiku, yaitu merebut seluruh wilayah Palestina yang belum aku miliki. Malam harinya, Palestina melakukan serangan dadakan dengan peralatan seadanya dan dengan tekad yang luar biasa. Malam ini aku bersumpah akan merebut kembali wilayah yang direbut oleh si kotak. Si kotak dan bala tentaranya hanya bisa terdiam akan serangan dari Palestina. Ini terjadi karena kurangnya persiapan dari si kotak dan lebih berfokus menyerang wilayah lain daripada mempertahankan wilayah yang sudah direbut. Alhasil, bala tentara si kotak mundur dari wilayah itu dan Palestina berhasil merebut kembali wilayahnya. Palestina benar-benar keterlaluan. Terpaksa aku harus mundur. Aku tidak tahu serangan apa lagi yang akan menimpaku jika aku terus di sini. Lebih baik aku mundur sambil menyelamatkan diri. Alhamdulillah kita berhasil. Tentara si kotak sudah pergi dari tanah kita. Kita bisa kembali ke rumah. Walau rumah kami hancur, setidaknya kita sudah mempertahankan hak kita. Begitulah perjalanan Palestina dalam mempertahankan wilayahnya. Betapa beruntungnya kalian hidup di negeri Indonesia ini. Damai, tentram, dan juga nyaman. Coba bandingkan dengan saudara kita di Palestina di sana, mereka hidup di bayang-bayang kematian. Setiap saat bisa jadi ada bom yang datang di samping tempat tidurnya. Itu sangat mengerikan. Terima kasih sudah menonton dan saya pamit undur diri.